Loh, ini ada. Bilang ada Pak Kapolres sini. Menyuri. Ada Pak Kapolres sini. Loh, itu dikempok. Dikempok. Iya. Sekarang kita di tempat kerjanya Sentosa Hasil, di mana Pak Wamen dan Pak Kapolres dan semua tim yang ada datang ke sini. Ada laporan dari Pak Wali Kota ya, itu terkait warganya. Nah, saya lihat dari apa yang kita dengar dan laporan yang di lapangan itu tidak kooperatif. Ini tahu. Mas, Ibu jangan ngebohongin kita. Saya pernah klarifikasi. Enggak, karena gini, ini laporan juga dari pengawas kita tenaga kerjaan juga sama diperlakukan hal yang sama. Berkali-kali mereka ditolak, kemudian itu juga tidak kooperatif. Karena alamatnya keliru, Pak, bukan alamat. Jangan hal teknis lah Bu, itu jawaban juga hal teknis. Karena gini, Pak Wakil Wali Kota ini, Pak Ruji ini adalah wakil pemerintah. Dia negara Bu. Ibu nggak boleh menghina hal itu. Kecuali beliau meras, beliau apa, nah boleh Ibu marah-marah. Masa negara meras sih? Saya nggak tahu, Pak. Saya masih Gitu. di luar kota. Karena di sini saya dengan Pak Kapolres, Wakil Wadirum Polda dan sebagainya, Iya. gitu. Kita jujur sangat tersinggung ya dalam kejadian ini. Iya, Pak. Itu Pak Wakil itu siapa yang ditahan ijazahnya? Ada teman-teman udah datang belum tuh? Siapa kawan-kawan yang ditahan? Teman-teman ada. Ditahan kenapa Bu? Alasannya apa? Saya nggak nahan, Pak. Siapa yang nahan? Saya nggak nahan. Benar Ibu nggak nahan? Enggak. Kalau seandainya kita panggil orang-orangnya ditahan gimana? Boleh. Ibu sudah korporatif aja sih Bu. Kami bukan ini kok, Iya. bukan preman, kita bukan Tahu, preman. Pak. Saya nggak nahan, Pak. Tempat saya ini kan harian lepas. Jadi kalau memang saya ada kerjaan masuk, kalau enggak, Mana teman-temannya itu? Mana kawan-kawan yang ditahan ijazahnya tuh? Bu, tadi kan ngomong harian lepas. Kalau harian lepas berarti sampai ada yang 3 tahun, ada yang sampai 1,5 tahun. Berarti kan sudah ada ikatan Enggak, kerja. Ada. ya dibuktikan aja. Ya nanti si Putri si siapa Iya. menilah. Saya nggak merasa, Pak. Boleh orang mau fitnah saya, boleh. Oh ini nggak fitnah, nggak ada fitnah. Nah, iya, Bukan. Pak. Nggak ada Nah, ini fitnah. kan kita negara hukum. Nah, iya makanya kok Saya fitnah. nggak mau komen apa-apa. Ya mau ngomong yang ini itu, ya kita diselesaikan kan ada jalurnya. Lah memang karena kita ini bicara tentang hukum Bu, bukan bicara tentang ini. Itu jangan salah juga menerjemahkannya dong. Iya, saya tahu. Sesuai fakta. Saya ini kan kerjanya juga. Saya ini apa sih, Pak? Cuma trading kecil. Kalau memang saya Enggak Bu, bukan soal trading Bu. Saya bilangin Bu ya. Kita ini pemerintah ngelindungi juga industrial. iya, saya tahu. Kami juga harus melindungi juga tenaga kerjanya. Iya. Gitu. Ibu jangan ngomong soal hukum dengan kita. Iya, Pak. Kami juga butuh yang namanya mitra strategis kita adalah industrial. Iya. Nah, kita juga butuh yang namanya industrial ini memberi namanya kesejahteraan untuk hulunya. Iya. Jangan berpikirnya kita datang ini meras atau preman, enggak Bu ya. Enggak, di sini ada penegak hukum, ada Saya polisi nggak dan sebagainya. Saya nggak pernah ngomong gitu kalau memang Bapak memang benar kayak Pak Wali. Saya Tadi Ibu nyaksikan. bilang kita bicara negara hukum, ya kita tahu, kita negara kok. Maksud Saya kan mewakili negara, ini mewakili negara. Maksud saya itu tentang tuntutan yang lain. Pak. Tuntutan apa? Yang ngomong saya ini itu ya itu Ini nanti itu apa, dibuktikan coba? sama dinas yang terkait. Ya ini itu apa Bu? Dinas tenaga kerja. Apa? Ini Patri, sini Patri. Tapi sini. Ini Patri. Tadi gimana? Jadi kemarin Bapak sudah kami panggil di dinas pun, Bu Diana secara spesifik mengatakan bahwa tidak mengenal atau lupa pekerjanya, tidak merasa menahan ijazah, tetap bertahan seperti itu. Oke. Artinya memang ada, kita harus kerja keras lagi dari bawah itu akan saya gali lebih lengkap kerjanya di mana, siapa kalau ngomong hubungan kerja ini kan ada unsur upah, unsur pekerjaan, ada perintah. unsur perintah. Nah ini yang Tidak mengenal karyawannya. menurut dia lupa, bahasanya lupa. Jadi 31 itu lupa semuanya. 31. Ibu kalau bohong nggak pidana ya? Iya. Ibu bohong nggak pidana loh Bu. Saya nggak Gitu. kenal.
Semua 31 nggak kenal Bu Diana? Loh, lah, lu, Kita mau tahu, Bu, coba Bu buka. Tapi Kita mau tahu, enggak tuh usah pakai tapi dulu. jangan yang lain jangan masuk. Lo enggak, jangan masuk. Enggak, apa kalau kita penegara yang mau masuk? Boleh Bapak boleh. Enggak bisa masuk semua. Pak Babi Kita tanggung jawab gimana? publik kita kok. Emang mereka pikir ini preman semua yang datang. apa tuh? Apa ini, Pak? Koli apa itu? Sil. Oh, makanya arek ngangkat 30-40 kilo iki. Yang ini apa sih? Pak Yuli, pengawas coba cek deh barang-barangnya. Ijazah Mbak ditahan di sini. Tuh. Berapa lama? Saya bekerja sudah 3 tahun, keluar dari 2024. Nah, sekarang ijazah di mana? Ditahan di sini. Bu, ijazahnya ditahan di sini. Enggak Pak. Kok Ibu enggak ditahan? Saya Ini nggak gini mau. Bu, oke. Nanti saya minta, biasanya kalau orang yang bekerja di sini dia tahu letak-letak di sini loh Bu. Dia nggak mungkin berani ngaku bekas bekerja di sini, tapi tidak tahu jalan di situasi di stasiun Pak. sini lah. Pak, ini kan konteksnya tahan ijazah. Iya. Saya nggak pernah bilang Mbak Putri ini nggak pernah kerja ke saya. Saya nggak pernah bilang. Saya sudah ngomong bahwa karyawan saya semua ini harian lepas. Jadi kalau mereka tahu tempat letaknya ini, ya pastilah Pak. Karena kan mereka tugasnya packing barang. Lah iya makanya logikanya kan nggak mungkin dong Bu. Ini gini Bu, ini kita pakai logika dasar aja. Iya. Beliau ini kan bicara bahwa saya kerja di sini. Ibu bilang tidak. Ya kita uji Pak, aja bahwa dia bisa Pak. tahu di sini. Bapak tahu nggak kasusnya Mbak Putri keluar kenapa? Nggak tahu. Nah, nanti saya melanggar UU ITE lagi. Boleh saya jelaskan? Silakan kan mau terbuka. Boleh? Boleh? Saya nggak memfitnah loh. Enggak, sebentar. Dia Sebentar Bu Diana. Iya. Sebentar Bu. mengambil. Sebentar Bu Diana. Bentar dulu. Sebentar tak ngomong dulu. Dari awal ya tahu teman-teman itu apa yang di luar mantan pekerja di sini, Ibu tadi kan mengatakan bahwa tidak kenal semuanya. Ternyata Bukan, mereka bukan. ternyata Saya kan nggak sudah- ngomong, nggak Loh, kenal. tadi loh. Saya bilang saya nggak mengingat satu persatu. Karena karyawan masuk 5 hari, nanti nggak ada. Ini 3 tahun loh. Nanti masuk lagi, ya itu kan pengakuannya Izin dia. menambahkannya. Kan Ini kan saya harian bawa bukti lepas. tanda terima ijazah Harian mereka. lepas. Siap-siap. Mekanismenya pendaftaran Ya. ke situ terus gimana gitu Nah, gimana? saya kan menginterview Pak. Heeh. Terus habis itu mereka saya jelaskan di sini ada penahanan ijazah. Nanti kalau mereka tidak mau nahan ijazah, pilihannya mereka menaruh uang sebesar 2 juta untuk pengganti ijazah itu. Nah, terus habis itu kalau mereka mau nahan ijazah itu dikasihkan ke perusahaan. Di hari kedua mereka Mbak tahu aturan ada naruh ijazah itu dari mana? Gaji terakhir kan dia resign. Gaji terakhir. Siapa yang menyampaikan? Gaji terakhir yang belum dikasihkan ya? Iya. Ya itu gaji terakhir. Klarifikasi dan ruang buat mencari solusi itu yang lebih penting. Gitu. Nah sekarang permintaan Pak Wawali dan saya hari ini bagaimana mengembalikan ijazah mereka yang tertahan. Itu Saya aja. nggak bawa. Saya nggak bawa. Izin menambahkan. Jadi Tahan gini, siapa dong? mungkin izin ada keterkaitannya dengan namanya mungkin tadi ada keterangan yang kita sampaikan. Mbak Putri kan pernah menerima nih ketika ada rekrutmen baru. Nah Mbak Putri ini menaruh pada Veronica namanya. Mbak Veronica siapa? Mbak Vero juga menerima. Inilah Gitu. izin menunjukkan. Selamat sore Diana, mohon maaf mengganggu waktunya. Erwin mau izin mengundurkan diri, resign dari Sentosa City. Sebelumnya mohon maaf ya C, kalau Erwin ada salah dengan kata-kata. Bapak mendata Erwin, terus beliau tanya ijazahmu bagaimana? Jadi kan ada di sini. Bu, waduh, maaf. Ada ini dicat ya, maaf ya. Iya. Apakah benar ini Enggak. Diana? Apakah ini benar nomornya Bu Diana? Ya telepon aja Erwin dulu, telepon bunyi enggak gitu. Ini ya Pak ya. Seperti yang saya jelaskan, kalau penahanan ijazah untuk peraturan itu nggak ada. Tetapi kalau karyawan berhutang pribadi, Oh ini geser hutang jadinya. Jadi teman-teman kan baru rekrutmen dapatnya. Teman-teman ini rekrutmen diterima loh, bukan berhutang loh. Loh, ini kan saya ditanya, saya menjawab. Ya, coba dulu dia. Kalau memang ada hutang pribadi dan tidak bisa dibayar, kan saya bertanya. Karena yang dijaminkan ya
ijazahnya. Dijaminkan berarti ya? Loh, karena hutang. Berarti ada ya? Karena hutang ya. Jadi tadi bertanya SOP di sini ya. Apakah benar Ibu pernah mengupload di sosial media? Ini pakai akun Ibu loh, Diana Janwa loh. Dan di sini ada keterangan bahwasanya ini ijazah ditahan, ijazah hasil SMA seperti itu, dan keterangan apakah benar Ibu pernah mengupload di sosial media? Itu akunnya. Nanti kita terasi di jenengan loh ini. Iya, boleh. Benar ya kamu chatnya sama Kamu ijazahnya diserahkan waktu mau utang apa waktu daftar? Waktu daftar. kamu nggak punya utang di sini? Waktu daftar setelah masuk kerja 1-2 hari punya utang nggak? Enggak. Sampai sekarang punya utang enggak? Gajimu terakhir dikasihkan enggak? Dikasihkan. Berapa? Dikasihkan enggak? Gajinya waktu itu mingguan, jadi 1 minggu berapa? 1 minggu itu 585 kalau nggak salah. Ijazahmu di mana? Kita fokus ijazah dulu. Siap. Ijazahmu di mana? Masih di sini. Di sini di mana? Di perusahaan. Iya, masih di perusahaan. Yang menerima siapa waktu itu? Yang waktu itu saya ngasihkan ke Ibu Putri. Putri itu. Ibu Putri. Ini Putri. Iya. Oh. ARD. Benar kamu nerima jasa dari sini. Terus kamu Kamu kemana? kemana? Ijazah dia di mana? Itu kan disimpan di dokumen, Pak. Oh. Nah, dokumen itu ada di dalam aja. Meja mana dia? Sini tuh Bu, samping. Saya nggak nyimpen. Terus apa sih yang nyimpan siapa? Katanya di sini nggak ada kantor. Oh. Ya nggak tahu. Coba kan kamu tahu tuh tempat ijazah. Udah kamu coba ambil tuh. Kalau tapi sama Bu Vero atau Civero, Ibu kenal? Paham? Anu nggak nih? Ngerti lah ya? Vero. Veronica tadi. Ibu kenal? Kenal? Sudah resign, Pak. Ya, iya betul kan? Tahu kan? Masih ingat lah kalau Vero. Tahu nggak? Ya. Itu dulu kan salah. karyawan Ibu kan? Salah. Karyawan Ibu kan dulu kan? Dulu ya. Dulu karyawan Ibu. Nah, si Putri itu kan yang mengkolek ijazah-ijazahnya. Lalu kemudian dikumpulkan melalui Vero. Kan begitu kira-kira. Vero yang kapasitasnya sebagai karyawan Ibu. Saya nggak pernah mengakui seperti itu. Ya artinya Pak. Ibu bilang bahwa mungkin itu kebijakannya Vero kan gitu kan ya. Oh, enggak. Saya nggak ngomong gitu juga. Loh, ya silakan. Kalau memang putrinya merasa menerima ya tanyakan ke putri. Tadi Bu Diana kan menyampaikan kalau Bu Vero itu sudah tidak bekerja, itu sudah bisa. Ternyata beliaunya di situ. Tidak bekerja tapi di situ main. Lagi main di sini. Lagi main-main aja nggak boleh. Boleh. Maaf. Saya izin. Karena terlalu gini Pak, menurut saya. Ini blunder dia. Muter-muter nanti. Karena kan kami dari kementerian. Kami mau tahu juga ketegasannya. Karena persoalan ini kan, ini polisi lebih tahu soal nanti proses berikutnya. Kalau soal berikutnya nanti menurut saya teman-teman dari pengawas garis nakar bisa melakukan pemeriksaannya langsung. Siap. Ini kan langsung karena perintahnya langsung melakukan pemeriksaan, kita bisa K3-nya normanya, tapi kalau ada unsur pidananya itu kewenangan kepolisian. Jadi kalau berikutnya ada hal-hal nanti ini jadi panjang, ini ada lawyernya kan? Saya lawyernya. Lawyernya itu. Nah sebagainya segitu, Amin. Bu, Ibu udah berbohong. Kok bisa? Ibu berbohong pakai tanya lagi ke saya. Ibu bilang nggak kenal Veronica udah resign. Kemudian ternyata nggak tahu ini benar atau nggak ada. Ada videonya ada nih. Pak. Bapak. Ini untuk menjaga gini. Pak, kalau Veronicanya sudah resign nggak boleh main-main ke sini. Boleh, sih gitu ya Boleh kan? Terus gimana? Saya Alasan Ibu sederhana banget main. Ini tempat bermain atau gudang kerjaan? Terus Ibu jangan debat soal itu sama saya. Pak, Ini tempat bekerja atau tempat bermain? kalau dia mau berkunjung kan nggak masalah. Ini tempat bermain atau tempat bekerja? Bekerja, Pak. Jawaban sederhana Bu. Ibu tahu sekali begitu tempat saya. Saya ini biasa berdebat soal gituan Bu. Ibu jangan ngajarin hal itu ke saya. Iya. Ibu nggak malu kalau kita kesini ngelindungin Ibu. Kita kesini bukan untuk neror atau apa, enggak. Kita sengaja ajak penegak hukum, kita ajak wali supaya Ibu punya rasa nyaman. Kok tadi berpikir jadi liar-liar sono apalah narkoba, apa urusannya, kita nggak ngurusin gitu kan. Kita nggak aja ngurusin persoalan ada ijazah yang ditahan, udah di situ. Kemudian ada persoalan yang lain-lain itu bukan domain kami, bukan Kemenaker. Ini ada penegak hukum, ini kepolisian, ada Kapolres tadi. Kok Ibu malah lari-lari ke sana ke sini? Udah fokus ya Pak, udah kita selesaikan ada 31 atau 30 ijazah yang tertahan. Udah kita pulangkan, udah gitu aja. Ngapain ribet-ribet? Kan gitu gak susah Bu.
Nanti habis gini ada 100 orang Pak datang ke saya. Terus nanti ada 200 orang. Ngapain? Nggak tahu. Ya makanya ibu di sini ada kepolisian. Kalau ada terkait pelanggaran hukum kan ibu dilaporkan. Bayangin bu, sejarahnya yang namanya negara dilaporkan oleh model kayak ibu nih. Baru di Republik ini nih. Pas wajib ini, udah dilaporin nih. Jadi kita tersinggung. Beliau melaksanakan tugas-tugasnya sebagai eksekutif di sebuah pemerintahan lokal Surabaya. Dia laksanakan, ibu laporin. Polisi kita aja sampai korporat itu diterima tuh laporan ibu tuh. Bayangkan itu aja diterima bu. Kemudian ada orang yang mengganggu 100 orang, 200, 1000 orang, ya pasti diterima lah. Bu, sekali lagi kami sedang melawan yang namanya premanisme. Kita lawan ormas-ormas yang sifatnya meras. Saya tegasin tuh. Jadi itu tugas saya dengan polisian nanti. Ibu jangan bilang-bilang, oh nanti ada 100 orang, apa lagi sih? Ibu diperas. Ya pertama kan yang ngaju kan 2. Sekarang katanya berkembang jadi berapa? Yang ngaju apa sih? 30, 40. Ya, karena mereka memang ada masalah terkait ijazah. Saya nggak tahu Pak. Loh, ibu memang berbelit ini bu. Kemarin sama telepon si Satrio. Satrio enggak? Kemarin sore. Enggak. Ini ada rekapannya loh. Loh iya, saya kan bilang. Ini aja udah ngakui. Handphone kan nggak selalu di tangan saya Pak. Lo kan tadi Suaranya ibu. Oh, iya. Coba, nih ngawur nih orang nih. Asli. Kacau. Sama nggak suaranya? saya di sini. Sorry ibu kan nih. Ini loh, sono demo sekadar. Semua itu sudah nggak usah diperhatiin no media sosial tuh nggak usah. Terus ijazah saya gimana ya Cik? Nah ya makanya Cece tuh nyaranin aku tetap kerja. Tapi nanti ijazahnya misalnya saya kerja bisa cair tanpa denda nggak sih? Ya iyalah, ngapain ya denda? Beneran nggak sih? Nanti giliran kerja lagi kita kena denda lagi sih. Ngawur. Emangnya Cece pernah denda kamu? Ya kan waktu Saya pikir interview ibu ngomongnya kerjanya gitu sih. Pak Saya mengerti Kapolres. bahwa Anda menyebutkan mengintegrasi orang dan Oh dia merekam Merekam juga. ini. Merekam. Nggak ada yang Nggak apa-apa. Direkam juga nggak apa-apa. Itu keterangan yang bersangkutan kan banyak berbeda loh. Iya. Semuanya merekam juga. Merekam semua. Iya polisi ada di sini. Ngapain yang banyak media yang rekam? Tinggal minta nanti. Jadi Bu Vero itu statusnya tidak bekerja di tempat saya. Dia cuma bantu-bantu aja. Ya itu konteksnya Dan Bu. tidak mengenal. Kami nggak berkaitan dengan Ibu Kalau Vero apa, tapi ya kan kalau ada berkaitan pihak dengan- lain yang merasa mengenal, merasa ini, merasa itu, ya itu Kemudian, urusannya pihak yang lain. Kemudian pernah nggak Mbak Vero ini? Loh, kok saya? Nggak cuma nanya doang. Kenal. Kalau sampai nggak kenal juga saya anggap ibu udah keterlaluan. Padahal kan nggak apa-apa. Nggak ada giniin. Pak, tadi itu saya itu menjawab sesuai kapasitas kerja. Gimana ya? Ijazah di mana? Ini di mana? Udah tuh dah. Kurangin aja udah ijazahnya. Kita kan jamin ibu tetap berusaha. Enggak ada masalah apa. Dari awal sendiri langsung di depan sini. Ini gini. Vero, kita mau ambil ijazah kawan-kawan yang bertahan deh. Oke, tapi saya nggak ada hak untuk menjawab ya, saya serahkan ke Bu Diana. Ah ini ngawur nih. Ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Kok, Pak, saya jadi takut loh. Takut di banyak orang, emang sudah preman semua isinya. Iya, Pak, tapi saya jangan dibentak dong. Kita nggak gepuk, nggak mukul kita. Iya. Bukan, aneh. Kok ini nyerang ke sini? Ini ke sini gimana sih? Ijazahnya di mana sih, Mbak? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Saya nggak nahan, Pak. Saya nggak tahu Pak. Lu kan nggak tahu, ini orang ngasih ke sini. Bu Vero memang menerima tidak? Enggak. Menerima nggak? Bu Vero menerima ijazah dari karyawan-karyawan ini nggak? Tidak ya, ini ada rekaman ya. Ibu Vero tidak kenal nggak menerima sama rekaman yang ini? Saya kenal. Tapi pernah ketemu? Kenal. menerima Iya. ijazah dari yang bersangkutan? Menerima
ijazahnya ini siapa namanya ini? Dan SKCK waktu daftar. Vero, kamu nanti berbohong. Oke ya, ini Pak Vero, ini banyak ini akan menjadi keterangan dari pihak kepolisian. Sumpah di wawal kitab dulu nih, Veronica nih. Sumpah di wawal kitab dulu. Iya sama. Di agama saya kan nggak boleh Pak. Nggak boleh. Semua kita beragama. Gimana sih? Ibu pikir agama saya diragukan? Saya ini orang Kristen, ini orang Islam. Emang ibu udah ngawur nih Bu, asli. Cara diskusi udah gak sehat dengan ibu nih. Ada diskusi lagi. Dek, kamu ingat ya, dampak pernyataanmu itu punya dampak hukum, ya? Ya. Kamu tahu itu ya? Iya. Ingat loh, saya di sini datangnya kapasitas sebagai negara, wakil menteri. Siapa? Ya, di sini ada Pak Wadir, Ada Kapolres. Pak Wadir Krimsus. Pak Krimsus sama Pak Kapolres. Ada Pak Wawali. Pak Wawali di sini. Kepala dinas, pengawas dan semuanya. DPRD, anggota dewan. Siapa? Apa sih nggak bertemu logikanya? Kenapa sih berat sekali itu? Apa sih? Nggak beratnya apa? Nggak, kalau ada utang saya bayar deh sekarang. Kalau ada terkait utang di situ saya bayar. Ngomong aja. Saya nggak ada wewenang untuk menjawab. Kok wewenang? Bukan wewenang, ini bukan soal wewenang. Ini hak mereka yang nggak boleh ditahan di sini. Iya, saya mengerti Pak. Tahu Tapi saja di mana tempatnya. Bergaji juga. Beliau datang ada kapasitas sebagai perwakilan negara. Di sini ada penyidik, ada pihak berwajib, ada Pak Wawali. Permintaan kita dari Dewan DPRD, permintaan kami ini adalah mewakili negara. Jadi apapun keterangan Anda itu harusnya disampaikan, bukan ditutupi. Justru berarti Mbak Vero, kita nggak meras, kita nggak ada tindak kekerasan. Ini kan hanya harapan kita Mbak Vero bisa kooperatif. Karena Mbak Vero tidak mau menjawab, kami anggap tidak kooperatif. Maka Pak Wamen juga pasti akan ada langkah hukum. bagaimana saya tidak Padahal kehadiran beliau ke sini adalah ingin menjaga industri tetap jalan, hak tenaga kerja juga dilindungi. Tujuan Pak Wamen dan Pak Wawali itu sebetulnya datang ke sini hari ini, memberikan titik tengah, memberikan solusi. Kita saya ke penegak hukum aja loh. Tapi monggo ini dijalankan saja kalau begitu. Kalau memang Bu Diana dan Mbak Vero nggak mau kooperatif. Aduh, di sini kan saya nggak punya wewenang ya untuk mengikut Tidak wewenang. Saya minta ngaku aja udah. Iya. Ribet banget gitu. Udah yuk coba tuh. Saya udah kepolisian aja. Memberikan suatu perhatian khusus untuk Surabaya tentang penahan ijazah. Tapi Diana pun tidak mau kooperatif dengan baik dalam memberikan satu penjelasan. Ada DPRD Provinsi Jawa Timur, Mas Cahyo, ada DPRD Kota Surabaya pimpinan, Mas Baktiar, dan ada Pak Kapolres Tabes, ada status daripada kementerian. Ucapkan terima kasih supaya persoalan ini segera selesai dan clear. Dan ini kita serahkan pada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian karena mereka berbelit-belit memberikan satu keterangan seperti itu. Dari ini apa yang menjadi temuan Bapak? Karena kan kasus ini pemilik tidak pernah mengakui, padahal banyak bukti yang sudah menunjukkan berbagai tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh pegawai gitu, Bapak. Kalau kawan-kawan melihat hal itu, kejadiannya hari sama. Artinya kita negara tidak dihargai. Itu yang udah pasti itu. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara nggak dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga, jangan pernah menahan dan ijazah pekerja itu pelanggaran hukum, itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wawali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan ada laporan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus ditindak loh, harus ditindak, nggak bisa enggak, harus ditindak. Nah, ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Ya, sementara yang dikuasakan ke kami 14 orang. Masa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda.
Sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu Pak? Perda nomor 8. Pak, selain itu kan menyatakan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Gak mengakui semua. Gak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping dia kerja. Dia bilang ini cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap segitu secara Kami tidak mungkin melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Wamen nggak datang dari Jakarta, Pak. Gimana jalannya apa? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah, upah itu di Upah di bawah. Upah lembur juga tidak dibayar. Hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk Sholat Jumat dibatasi 20 menit. Pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya, ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Itu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan, tapi sudah terlihat adanya bukti pelanggaran. Pak. Kita serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini Pak, kita seperti semua apa, akan evaluasi, kita akan audit. Pak, sampai saat ini seperti apa Pak? Ya nanti kita kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Jawaban semoga. Barang yang di dalam itu ilegal atau gimana Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan ke aparat penegak hukum. Itu. Oke. Oke ya. Oke.